Pada sesi kali ini kita akan membahas topik selanjutnya yang sebelumnya kita membahas kelas dan objek. Saat ini kita akan membahas tentang enkapsulasi. Topik pembahasan dari enkapsulasi adalah konstruktor dan akses modifier atau hak akses. Nah, kita akan membahas definisi enkapsulasi itu seperti apa, konstruktor itu bagaimana, dan hak akses itu macamnya itu apa saja, dan kemudian kita implementasikan ke dalam source code ya. Kita implementasikan ke dalam codingan. Untuk enkapsulasi sendiri itu merupakan kumpulan-kumpulan atribut dan metode yang diibaratkan seperti kapsul ya. Kapsulnya itu kelasnya, kandungan isi dari kapsulnya itu adalah atribut dan metodenya. Kalau di sini ada sebuah kelas siswa. Kelas siswa inilah yang diibaratkan seperti kapsul dan isinya ya atribut dari kelas siswa beserta behavior dari kelas siswanya itu sendiri. Nah, kemudian untuk konstruktor itu adalah seperti metode ya, seperti metode seperti ini. Tetapi tidak ada tipe datanya, dan tidak apa nama dari konstruktornya itu seperti nama kelasnya. Kemudian untuk yang hak akses atau akses modifier itu untuk membatasi akses dari atribut atau metode ya agar lebih aman. Nah, hak akses sendiri terdiri dari empat jenis yaitu private, default, protected, dan public. Untuk yang private itu hanya bisa diakses di kelas itu saja, yang default bisa diakses di kelas itu saja dan di paket itu yang sama. Untuk yang protected sama seperti default, tetapi bisa diakses di child kelasnya. Ini nanti materi inheritance sendiri. Untuk yang public bisa diakses bebas, semuanya bisa diakses untuk yang public. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah konstruktor. Tadi kan yang pembahasannya ada dua, konstruktor dan akses modifier atau hak akses itu tadi. Tetapi yang pertama kali kita bahas adalah konstruktornya. Di sini sudah tersedia kelas siswa, melanjutkan yang kemarin. Tapi kita perlu membuat konstruktornya. Untuk membuat konstruktornya, karena agar lebih cepat, saya sudah menggunakan ekstensi dari VS Code. Nah, untuk menggunakan ekstensinya seperti shortcut langsung membuat konstruktor tanpa kita perlu bersusah payah. Maka pada nama variabel bebas ini klik kanan, kemudian ada Java Code Generator, kita generate konstruktor. Nah, kurang lebih konstruktor itu strukturnya seperti ini. Ya, seperti metode, cuma tidak ada tipe datanya. Ya, yang ini void atau string di konstruktor tidak ada. Dan namanya itu pasti sama dengan nama kelasnya. Nah, seperti ini konstruktor. Ini konstruktornya lengkap, ini ada nama, nis, ada JK. Kita taruh di bawahnya JK saja sini. Nah, sebenarnya tapi konstruktor itu bisa lebih dari satu. Dua konstruktor bisa, tapi dengan syarat parameternya itu harus berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, ada dua konstruktor ini. Cuma syaratnya tadi parameternya harus berbeda. Misalkan yang konstruktor kedua ini hanya berparameter nama dan nis. Seperti ini boleh. Nah, ini ada dua konstruktor, yang satu parameternya lengkap, nama, nis, dan jenis kelamin, yang satunya nama dan nis saja.
Nah, kemudian bagaimana cara kita menggunakan konstruktor ini? Caranya seperti ini. Nah, konstruktor itu eh, fungsinya bisa pengganti metode setter juga. Karena tadi konstruktornya itu memiliki tiga parameter atau dua parameter, maka pada saat instansiasi, ini kan proses instansiasi, maka parameternya itu harus diisi sesuai konstruktor yang ini atau konstruktor yang ini. Kita pakai konstruktor yang pertama ya. Contohnya saja konstruktor yang pertama. Ini parameternya kan nama, NIS, dan jenis kelamin. Maka pada saat instansiasi, kita juga harus menyebutkan nama. Namanya misal John Doe, NIS-nya 3456, dan jenis kelaminnya misalkan laki-laki. Seperti ini. Karena peran konstruktor itu seperti ya bisa sebagai pengganti metode setter, maka kita tidak memerlukan metode setter ini lagi. Kita komentari saja. Nah, ini penggunaan konstruktor yang pertama. Ya, ini. Ini penggunaan konstruktor yang pertama. Kemudian, apabila ada dua siswa, maka kita bisa instansiasi siswa yang kedua. Caranya yaitu tipe datanya. Tipe data ini seperti nama kelas ya, karena nama kelasnya siswa, otomatis tipe datanya siswa. Kemudian variabelnya siswa 2, karena siswa yang kedua. Langsung kopas saja biar cepat. New siswa. Nah, kita menggunakan untuk siswa yang kedua, kita menggunakan konstruktor yang kedua, yang mana parameternya itu hanya dua, nama dan NIS saja. Karena parameternya dua, maka ya pada saat instansiasi cukup dua saja data yang diinputkan. Gini, misalnya ini Andi gitu namanya, terus isinya 789 0 gini. Ini boleh. Jadi sudah ada dua objek siswa ya yang langsung diinstansiasi, diisi langsung datanya melalui konstruktor. Jadi ya John Doe untuk yang siswa yang pertama ini, John Doe ini masuk ke nama, 3456 ini masuk ke NIS, dan laki-laki ini masuk ke JK ini. Kemudian ditampung pada variabel private yang ada di kelas siswa. Sama halnya dengan siswa yang kedua ini, cuma yang membedakan siswa yang kedua itu hanya nama dan NIS-nya saja. Untuk kemudian untuk mencetak datanya, maka bisa menggunakan metode get. Kita kopas. Yang pertama, ini adalah siswa yang pertama yang memiliki tiga konstruktor, maka yang perlu dicatat ya nama, NIS, dan jenis kelamin siswa tersebut. Untuk yang kedua, karena konstruktornya hanya dua, ya nama dan NIS, otomatis yang dicetak ya nama dan NIS saja. Variabelnya siswa 2, karena memang yang akan dicetak adalah siswa yang kedua. Ininya tidak perlu. Seperti ini. Kita run. Biar bagus bentar. Kita run. Nah, siswa yang pertama, John Doe 3456 laki-laki, sama seperti data yang kita inputkan. Siswa yang kedua, Andi 7890. Nah, kurang lebih seperti itu ya konstruktor. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah hak akses, beserta contoh-contohnya nanti seperti apa, implementasi decodingannya bagaimana. Baik, materi berikutnya yang kita bahas yaitu akses modifier ya, atau hak akses. Saya sudah mempersiapkan dua paket ya. Paket itu gampangannya itu seperti folder.
yaitu ada paket kelasnya dan paket mainnya. Jadi ini dua kelas ya, atau dua paket lah, package, package, baca aja paket gitu nggak apa-apa. Nah, di paket kelasnya ada dua kelas, ada dua file Java antara kuda dan hewan. Ya, hewan dan kuda ini berada di paket yang sama, tetapi main kelasnya ya itu berada di paket mainnya. Jadi main kelasnya ini berpo- berlokasi di paket yang berbeda ya antara kuda dan hewan. Kuda dan hewan paketnya sama, yang main kelasnya ini paketnya beda karena paketnya di mainnya nama paketnya ya. Nah, untuk yang di kelas hewannya ini sudah dipersiapkan atribut dan behaviornya masing-masing ada 4 atribut dan 8 behavior. Masing-masing memiliki akses modifier public, protected, default, dan private ya. Untuk default ini memang tidak perlu dituliskan ya. Kalau memang kosongan gini langsung tipe data terus nama variabel itu berarti default ya. Apa akses modifiernya. Begitu pula dengan behaviornya ya. Untuk yang nama ini ada getter setternya, makan ada getter setternya, kaki ada getter setternya, dan bergerak ini ada getter setternya. Yang nama juga sama, ini public juga, yang makan ini protected sama, yang kaki ini default, yang bergerak itu private ya. Saya samakan semua lah. Nah, jadi berbeda-beda. Nah, eh, kelas hewan dan kelas kuda ini memiliki relasi ya, memiliki turunan. Itu pembahasan berikutnya, boleh diabaikan dulu lah itu. Nah, di sini ya, misalkan ini saya uncomment. Nah, di sini ada error ya. Ada error. Kenapa kok error? Karena ini set bergerak dan get bergerak itu mengambil ya, behavior set bergerak dan behavior get bergerak itu mengambil dari kelas hewan. Yang mana get bergerak dan set bergerak itu memiliki modifier private. Private. Nah, kalau dilihat dari tabel sini, private ya, ini private, private hanya bisa diakses di kelas itu saja. Jadinya ya kita bandingnya ya, karena antara hewan dan kuda kan beda kelas. Hewan dan kuda kan beda kelas. Sedangkan private itu hanya bisa diakses di kelas yang sama. Makanya terjadi error ini karena memang private itu hanya bisa diakses di kelas hewan saja. Jadi kalau misalkan private ini diubah deh jadi protected. Misal diubah menjadi protected gini dah. Alhasil tidak error. Karena kalau dilihat dari sini, protected itu bisa diakses di kelas itu sendiri atau di paket yang sama atau di subkelas atau turunannya. Jadi ini bacanya itu atau. Bacanya atau walaupun paketnya sama tapi kelasnya beda dan tidak turunan itu tetap bisa diakses. Walaupun eh, di kelas turunan ya, di kelas turunan tapi beda paket, beda kelas itu tetap diakses. Jadi intinya salah satu ini terpenuhi, maka bisa diakses. Cara cara bacanya gitu, cara baca hak akses ini. Ini sifatnya atau ya, ketiga-tiganya ini sifatnya atau. Karena error kita kembalikan lagi ini karena menjadi private. Ini kita komentar saja karena error. Ya, kalau di sini ya, nah ini ada ini ya sesuai saya jelaskan tadi ya, mainnya ini kelas running ini berada di paket yang berbeda antara hewan dan kuda. Karena running ini berada di paket mainnya, hewan dan kuda ini berada di paket kelasnya. Nah, di sini ya kita urutkan dari atas lah. Ini saya proses instansiasi ya. Proses instansiasi kelas hewan. Jadi kelas hewan ini ya diinstansiasi, digunakan kelasnya untuk dijadikan objek pada running ini ya. Nah, kita urutkan dari atas ya, public. Yang public ini sudah sangat jelas bisa diakses di mana saja, makanya tidak error.
Kemudian ya, yang protected ini, protected ini error ya, karena ini ya kita bandingkan ya dengan antara kelas maaf antara main dan hewan. Kita bandingkan ya kedua file ini. Ya, yang protected, apakah antara main dengan hewan itu kelas yang sama? Kan tidak kan? Tidak. Apakah berada di paket yang sama? Tidak. Main kelasnya tadi berada di paket mainnya dan hewan berada di paket kelasnya. Jadi tidak juga. Apakah mainnya ini memiliki relasi? Tidak juga. Jadinya ya error ini jadinya tidak bisa diakses ini yang protected ini. Itu. Saya hapus dulu semuanya. Nah, untuk yang default sekarang, yang default kita bandingkan juga antara running dengan hewan tadi. Apakah kelas yang sama? Tidak. Apakah paket yang sama? Juga tidak. Makanya error juga. Nah, apalagi default aja error, apalagi yang private ini sudah pasti tidak bisa. Jadi gitu ya. Jadi ini cara membacanya itu cara membaca tabel ini seperti itu tadi ya. Ini sifatnya atau. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya, ini kita komentari. Kita pakai yang atas ini. Nah, ya ini sama saja seperti tadi ya. Sama saja. Penjelasannya sama seperti di bawah ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk memahami hak akses itu seperti itu. Jadi memang digunakan untuk lebih private gitulah. Hak aksesnya itu bisa diatur agar data itu lebih aman. Nah, oke, kurang lebih materi sesi 2 ini kita sudah membahas konstruktor dan hak akses. Nah, semoga materinya bermanfaat ya.